Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, terapis Bekam Riau bersertifikat, dengan channel YouTube Studio Fauzi Bekam dan Ahmad Fauzi Bekam Sunnah. Video ini hak cipta pribadi. Silahkan tonton hingga akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ini suasana di saat acara peringatan Isra dan Mi'raj yang kita adakan di sekolah SMP Negeri 10. Insya Allah akan segera terwujud. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak ibu yang ibu banggakan. Mari kita bergandengan tangan untuk membangun sekolah kita ini. Jangan kita di sini berbuat karena ada maunya. Kalau kita di sini berbuat ada maunya, ada udah membalik batu, maka bakal maju kampung kita ini. Kita menghargai. Jadi untuk bapak-bapak yang hadir pada hari ini, ya pokok jangan bosan untuk hadir. Yuk kita bangun kampung kita ini dengan adanya Pak Wali di sini mengunjungi kita untuk ngasih ceramah dengan undangan Isra Mi'raj ya Pak Guru ya. Jadi untuk kedepannya kita diperhatikan sama Pak Wali kita walaupun warga kita kayak gini. Jadi saya minta sama warga kita ibu-ibu yang hadir tolonglah ajak kasih tahu sama bapak-bapak atau yang lain supaya bagaimana kampung kita ini kedepannya lebih bagus. Ini dengan adanya sekolah ini, mohon maaf nih, nilai jual rumah kita kalau kali orang bisnis naik nih. Silahkan tonton video ini hingga selesai. Semoga memberikan manfaat buat kita semua dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tekan like, komentar, tekan tanda subscribe yang masih berwarna merah, dan lonceng yang paling atas agar selalu update video-video terbaru saya. Jika bermanfaat, silahkan share. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Yang mana nanti Isra Mi'raj ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Kualu, sekaligus beliau Ustadz kita, yaitu Ustadz Darmawan SH. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Seperti ini kali bangunan. Tadi kami nanya juga kepada Pak Ketua, ini atap siapa yang ngasih Pak? Beliau bilang Pak Anasri. Pak Anasri itu kalau kita mengkaji masa lalu, itu ketua penasehat tim saya. Pak Anasri, Pak RT 01 di RW 01 Dusun 5. Beliau ngasih lebih kurang 3 kodi Pak Ketua ya, Pak Ketua. Dan sebelum itu juga pernah anggota kita suruh ngantar uang juga untuk pembelian semen lebih kurang 7 sak. Dan tadi kami juga berbincang kepada Pak Ketua, insya Allah bulan 4 kita akan plaster dinding ini Pak Darmawan. Jadi nanti bulan 4 Pak Ketua silakan tagih ke kami 10 sak semen nanti kita kasih. Jadi tadi beliau juga bilang, tapi mohon maaf nih Pak, 40 suara ini apa kan? Anda apa orang ketemu? Tak ada urusan segera ketemu. Jadi pilkades itu masa lalu. Sekarang kita tentu tujuan untuk membangun desa Kualu. Yang mana disampaikan Pak Ketua Yoga tadi, pokok masalah pilkades gratis lah. Tak usah lagi dikaji ulang, tak usah lagi dipikirkan, tak usah lagi dikanan-kanan. Sekarang kita fokus untuk pembangunan desa Kualu. Bapak Ibu tinggal di Payung Sekaki, berarti sudah masuk ke dalam desa Kualu. Jadi kami minta tak ada lagi sekat antara perumahan dan pribumi. Kalaulah sudah menginjakkan kaki desa Kualu, berarti dia sudah pasti orang desa Kualu. Jadi kami minta kepada Bapak Ibu, ada rasanya hal-hal yang janggal, ada rasanya permasalahan di perumahan, ngadu ke PRT. PRT tak bisa mencahkan masalah ini, tak ada solusi, ngadu ke RW. RW tak ada juga, ngadu dusun. Dusun tak ada juga, ngadu kepala desa.
Rumah kami terbuka 24 jam. Kami kadang nggak ada di rumah. Kalau menghubungi kami nanti minta nomor sama Pak RT Yoga, minta sama Pak RT Supri, minta sama Pak Ketua. Insyaallah ada nomor kami. Silakan minta. Tapi masalah dapur jangan sobi ke kami. Pahala itu kepada orang yang dicacinya, rugi kita. Itulah yang rugi. Jangan sampai kita yang di dalam ini sibuk kita beribadah kepada Allah, sibuk kita mengaji, sibuk kita sholat, tetapi kita malah mencaci tetangga kita. Allah tak ingin seperti itu. Kalau terjadi nanti, maka jangan salahkan Allah. Ketika kita membawa amal kita, makanya nanti di akhir zaman ada yang membawa dengan tangan kanan, ada yang depan, ada yang belakang, ada yang kiri kanan. Orang yang membawa nanti ketika dengan tangan yang bagus, dengan hadapan yang bagus, maka orang ini adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kadang ada memikul dia beban itu. Banyak kadang pahalanya dia merasa hebat, dia merasa bagus, masa dekat dengan Allah. Tetapi ketika di akhir zaman, di akhir Allah tak terima berkasnya, tak terima amal ibadahnya. Makanya ketika dalam riwayat diceritakan, ketika Rasulullah duduk dengan para sahabatnya di tepi sudut masjid itu, duduk Rasulullah dengan sahabatnya. Masuklah satu orang yang tak dikenal oleh sahabat. Ketika masuk, sholatlah orang yang tak dikenal ini beberapa rakaat. Ketika 2 rakaat, sholat lagi, berdiri lagi, sholat lagi, sampai beberapa rakaat. Sehingga ketika selesai sholat, duduklah orang yang tak dikenal ini, atau yang dinamakan orang Badui ini, duduk bersama Rasulullah dan sahabatnya. Dalam riwayat itu diceritakan berdempetlah lutut Rasulullah dengan orang yang tak dikenal oleh sahabat ini. Ketika ucapan Assalamualaikum dijawab oleh majelis pada saat itu, pulanglah, izinlah orang ini untuk menuju ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, berbicara Rasulullah SAW, hai Abu Bakar, hai Umar, hai Ali, hai Utsman, kenal engkau dengan orang tadi? Apa kata sahabat? Tidak ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Hai Abu Bakar, engkau pulang, engkau ambil pedang di rumahmu. Ketika engkau datang ke rumahnya, engkau tebas lehernya. Heran para sahabat yang lain, kenapa Rasulullah menyuruh mentebas lehernya? Orang yang tak dikenal, rajin dia beribadah, rajin dia sholat, ucapkan salat, baik tutur katanya. Tapi Rasulullah menyuruh tebas lehernya kalau engkau jumpa dengannya. Maka dicarilah oleh Abu Bakar rumah orang tersebut. Ditanya, apakah ada orang lewat dengan ciri-ciri sanu-sanu? Ada katanya. Ditunjukkan rumah. Ketika dibuka pintu oleh Abu Bakar rumah tersebut, maka dijumpailah orang ini tengah melaksanakan sholat di atas sejadahnya. Lalu balik pulang Abu Bakar mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tak sanggup saya membunuhnya Rasulullah, tak sanggup saya menebas lehernya Rasulullah. Baik Abu Bakar, ini perintahku. Engkau cari lagi rumahnya, datangi rumahnya, tebas lehernya. Sampai lagi Abu Bakar dibuka pintu, masih jumpa dengan orang yang sama tengah melaksanakan sholat. Datang lagi Abu Bakar, ya Rasulullah, sungguh saya tak sanggup membunuh orang yang tengah sholat itu ya Rasulullah. Lalu berdiri Umar dengan gagah perkasa pada saat itu. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, kalau seperti itu biar saya saja ya Rasulullah. Maka diambil pedang Abu Bakar tadi, berlarilah Umar untuk mencari rumahnya. Ketika dibuka pintu, maka dijumpailah hanya sejadahnya saja, tak jumpa dengan orangnya. Maka berlari lagi Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika saya jumpa tadi dekat rumahnya, saya nampak rumahnya, buka pintunya, tak pernah saya jumpai lagi orang yang kita bilang tadi ya Rasulullah. Maka bertanya sahabat Utsman, ya Rasulullah, siapa dia itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya yang masuk tadi, yang sholat tadi, yang saya suruh engkau membunuhnya, menebas lehernya, dia adalah iblis yang menyerupai manusia. Sengaja dia sholat depan kita tadinya, sengaja dia banyak rakaatnya, sengaja dia ucapannya sopan, sengaja dia berbaik kepada kita. Tetapi ketahuilah, sesungguhnya hatinya busuk kepada umat Islam.
Kalaulah busuk, Allah tak terima. Kalaulah ada sedikit kekotoran dalam hatinya, Allah tak terima. Sengaja iblis ini menyerupai manusia agar nantinya orang bisa diperdaya olehnya. Maka saya takut nanti kalau engkau tak mengundurnya, akan terjadi di akhir zaman nanti orang yang seperti ini, ya sahabatku. Maka kalau kita tengok hari ini banyak orang kayak gini. Banyak orang rajin ke masjid, banyak orang rajin sedekah, banyak orang rajin puasa, tetapi hatinya dan ucapannya hanya penuh dengan kekotoran dan menjelek-jelekkan orang lain. Maka kita ingin jangan sampai terjadi ini di tempat kita. Kalau sudahlah ini, maka tak akan pernah ada pembangunan di desa kita ini. Tak akan ada pernah keselarasan dan kebersamaan di desa kita ini, dan terkhususnya di Payung Sekaki ini. Jadi kami minta sama-sama kita, mari kita bersinergi, mari kita saling bahu-membahu, mari kita saling bergotong royong, bantu-membantu. Kalau ada rasanya tetangga kita yang kesakitan, ada musibah, tak bisa kita dengan harta, setidaknya dengan tenaga. Tak bisa dengan tenaga, masa dengan ucapan dan nasihat-nasihat yang rasanya bisa mensedikitkan beban mereka dalam pikiran mereka. Mungkin Pak RT, Pak Ketua, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, karena barusan kami ditelepon Pak Kapolsek nih Pak RT terkait vaksin. Jadi kami harus meninjau dulu vaksin yang berada di kantor desa dan juga di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal-jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah, amin ya qadar hajat. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana ya Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana ya Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang Kau ridhai ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan kepada kami untuk selalu mentaati segala perintah-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hari ini ya Allah kami mengadakan acara Isra dan Mi'raj ya Allah di SMP ini ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada kami, lancarkan rezeki kami, urusan kami, sehingga pembangunan SMP ini Engkau berikan segala kemudahan ya Allah, sehingga anak-anak yang belajar di sini menjadi anak yang saleh dan salehah ya Allah. Berikanlah kesehatan jasmani dan rohani kepada kami semua ya Allah, sehingga terwujud segala impian dan cita-cita kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi,